Perkenalkan, nama saya Sadra Wibowo. Saya dari Win 1 Tulungagung. Saya dari kelas Statis Fisika. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai kemagnetan dan pemanfaatannya dalam produk teknologi. Nah, kira-kira seperti apa pemanfaatan kemagnetan dalam produk teknologi? Kita akan bahas bersama-sama pada kesempatan kali ini. Saya masih nge-lag untuk saya. Selesai. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai teori dasar magnet. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, saya akan mendeskripsikan apa saja kompetensi dasar yang akan kalian miliki setelah kalian mempelajari materi ini. Yang pertama adalah kalian dapat mendeskripsikan konsep medan magnet, induksi elektromagnetik, dan penggunaannya dalam produk teknologi, serta pemanfaatan medan magnet dalam pergerakan atau navigasi hewan untuk mencari makan dan migrasi. Yang kedua, kalian dapat membuat karya sederhana yang memanfaatkan prinsip elektromagnetik atau menggunakan induksi elektromagnetik. Untuk tujuan pembelajaran kali ini, itu yang pertama adalah siswa itu dapat mempelajari bahan dan cara membuat magnet, memahami sifat elektromagnetik pada kehidupan sehari-hari, memahami cara menghilangkan sifat kemagnetan, memahami tentang induksi elektromagnetik, memahami tentang gaya Lorentz, menyajikan data hasil percobaan tentang cara membuat magnet dan cara menghilangkannya, menyajikan data hasil percobaan tentang induksi elektromagnetik, menyajikan dalam bentuk data tentang induksi elektromagnetik. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk video kali ini saya akan membagi menjadi 2 video. Ya, untuk yang pertama nanti kita akan mempelajari tentang sifat-sifat bahan dan cara membuat magnet. Dan untuk yang selanjutnya kita akan belajar mengenai gaya Lorentz dan hasil percobaan mengenai gaya Lorentz. Untuk lebih jelasnya kita akan langsung saja ke slide berikutnya. Oke? Nah, kita mulai dari awal mula atau asal mula magnet. Magnet lebih dari 2000 tahun yang lalu, orang Yunani yang hidup dan tinggal di suatu daerah di Turki yang dikenal sebagai Magnesia menemukan suatu benda aneh yang dapat menarik benda yang mengandung besi dan dinamakan magnetik. Nah, salah satu ahli matematika dan astronomi Yunani yaitu Thales merupakan orang yang menaruh perhatian terhadap benda ini karena sifat kemagnetannya. Bisa dilihat bahwa magnet itu berasal dari orang Yunani yang hidup dan tinggal di suatu daerah di Turki. Berarti berasal dari Turki ya, sekitar 2000 tahun yang lalu. Nah, menurut catatan sejarah Indonesia, bahwa orang Cina pertama kali menggunakan batu aneh ini sebagai kompas, baik di darat maupun di laut. Sebagai buktinya, pada tahun 1000 orang Cina berlayar dari Kanton, Cina dan Sumatera, Indonesia menggunakan batu magnetik yang terdapat pada kompas magnetik sebagai penunjuk arah. Nah, pada zaman dulu itu magnet digunakan oleh para pelaut dan juga para orang-orang itu untuk sebagai penunjuk arah, atau kalau sekarang itu dinamakan dengan kompas ya. Udah canggih itu manusia zaman dulu. Untuk selanjutnya itu menurut teori magnet, membuat sebuah calon magnet besi menjadi magnet berarti mengatur magnet kecil pembentuk magnet tersebut atau magnet elementer pada calon magnet itu menjadi teratur sehingga calon magnet tersebut dapat bersifat magnetis dan menjadi magnet. Dengan demikian, apabila ingin menghilangkan sifat kemagnetan suatu magnet, maka cukup dengan mengubah dan merusak keteraturan magnet elementernya saja dengan cara magnet tersebut dibakar, dipukul, dijatuhkan berulang-ulang dan disimpan dengan kutub yang searah karena daya tarik magnet elementernya akan saling
meniadakan ya. Nah, dari sini kita itu dapat mengambil beberapa poin ya. Ada beberapa cara menghilangkan untuk menghilangkan sifat kemagnetan suatu benda. Nah, caranya itu bisa dibakar, dipukul, dijatuhkan secara berulang-ulang dan disimpan dengan kutub yang searah dengan magnet tersebut. Nah, itu. Nah, kita kan sudah belajar mengenai cara untuk menghilangkannya. Nah, berikutnya ini adalah cara untuk membuat magnet. Magnet itu dapat dibuat dengan beberapa cara. Dengan cara. Untuk yang pertama, magnet itu bisa dibuat dengan cara digosokkan dengan satu arah. Satu arah. Jadi, kalau kita ingin membuat magnet, kita bisa menggosoknya dengan searah. Misalnya ini di sini. Nah, seperti ini. Dan yang kedua adalah dengan cara induksi. Nah, ini bisa ditempelkan magnet besi, itu bisa menjadi magnet jika ditempelin sama magnet. Itu. Terus yang ketiga, ini lilitan yang dialiri arus listrik. Nah, kalau menggunakan cara ketiga ini kita akan menggunakan kaidah tangan kanan ya. Nanti kita akan pelajari pada bab berikutnya. Nah, konsep gaya magnet. Kekasan dari magnet adalah dapat menarik benda-benda lain di sekitarnya yang bersifat magnetis seperti besi, baja, nikel, dan lain-lain. Apabila kita meletakkan sebatang magnet dekat dengan benda lain yang bersifat magnetis, maka magnet akan menarik benda magnetis itu ke arahnya karena di sekitar magnet tersebut terdapat medan magnet. Jadi medan magnet adalah daerah atau ruang di sekitar magnet yang dipengaruhi oleh gaya-gaya magnet. Medan magnet dipengaruhi oleh arah garis gaya magnet, yaitu dari utara magnet ke selatan magnet. Ini seperti kutub-kutub magnet seperti itu ya, yang kayak ada garis-garisnya begitulah. Nanti akan saya tampilkan contohnya. Untuk selanjutnya itu kita akan belajar mengenai teori kemagnetan bumi. Nah, pada tahun 1600, seorang fisikawan Inggris bernama William Gilbert mengusulkan ide bahwa bumi itu sendiri sebagai sebuah magnet. Berdasarkan fakta bahwa bumi bertindak seakan-akan mempunyai sebuah magnet datang yang besar di dalamnya. Fakta ini sekaligus menjawab pertanyaan mengapa ketika jarum kompas yang diam selalu menunjukkan ke arah bumi searah dengan geografis bumi. Hal ini disebabkan karena di sekitar kutub utara bumi itu terdapat kutub selatan bumi, sedangkan di kutub selatan bumi terdapat kutub utara magnet bumi. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh soal. Nah, contoh soalnya itu adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama, perhatikan beberapa benda berikut ini: baja, magnesium, kobalt, litium, dan emas. Nah, benda yang dapat ditarik magnet dan kuat adalah, nah, ini jawabannya adalah 1 dan 3, baja dan juga kobalt. Nah, untuk contoh soal yang kedua adalah begini. Perhatikan beberapa perlakuan berikut ini terhadap magnet. Nah, diletakkan magnet lain, dibakar, disimpan dalam ruang tertutup, dipukul-pukul terus-menerus. Nah, penyebab hilangnya magnet ditunjukkan oleh ada beberapa cara ya tadi untuk menghilangkan sifat kemagnetan suatu benda, yaitu adalah dengan cara kira-kira satu benar atau tidak, salah ya, didekatkan dengan magnet lain. Ini tidak termasuk ya, ini tidak termasuk. Kalau searah itu malah nggak hilang. Yang kedua ini dibakar, kira-kira ya dah ya, berarti benar ya, kita bahkan dibakar seperti ini, kita kasih tanda. Nah, dibakar. Disimpan dalam ruang tertutup, iya enggak kan enggak termasuk. Dipukul terus menerus. Nah, ini dapat menghilangkan sifat kemagnetan ya, tadi sudah kita bahas di awal.
ini. Oke, baiklah kita akan melanjutkan ke contoh soal yang nomor 3 ya. Nah, untuk contoh soal yang nomor 3 ini di berikut ya. Perhatikan pembuatan magnet sebagai berikut. Nah, ini ada sebuah rangkaian, yaitu ada baterai yang kemudian ada lilitan, kemudian ada besi. Nah, baterai lilitan ini disambungkan kepada baterai dan juga dililitkan kepada batang besi. Nah, cara pembuatan magnet dan kutub yang dihasilkan yang benar adalah seperti yang teman-teman tahu ya. Cara membuat magnet itu kan ada 3. Yang pertama adalah didekatkan atau induksi, yang kedua adalah digosok searah, dan yang kemudian adalah ketiga ini adalah cara elektromagnet atau menggunakan listrik ya, arus listrik. Jadi ini itu dinamakan elektromagnet. Oke. Nah, kemudian kita akan menentukan kutub-kutubnya. Nah, untuk menentukan kutub-kutubnya ini kita lihat dari kabel yang melilit. Nah, kabel yang melilit ini adalah kita akan melihatnya dengan searah dengan jarum jam, yaitu jika ujungnya yang sini ini kan searah dengan jarum jam ya, berarti ke arah kanan ya, nanti arah kanan seperti ini, set set set. Jadi yang ke arah kanan ini akan awal ini akan membentuk kutub utara, kutub selatan maksud saya. Yang akan membentuk kutub selatan. Jadi yang P ini sama dengan kutub selatan ya, kutub selatan. Dan sedangkan yang Q ini sama dengan kutub utara, kutub utara. Ya. Nah, ini kita lihat aja dari kabelnya ini. Kalau yang di belakang ini berarti selatan, kalau yang di depan, nah ini kan depan kan, kabelnya ini menjadi kutub utara. Nah, terus kalau lilitannya dibalik gimana? Nah, ini kan lilitannya kan ke positif dulu ya, ke positif, dan yang Q ini ke positif dan yang P ini ke negatif. Nah, ini silakan kalian buat tugas ya untuk contoh soal nomor 3 ini. Oke, saya akan tambah satu soal lagi ya gitu ya. Ini soalnya kira-kira nomor 4 ini. Nah, ini jawabannya sudah ada sih. Untuk nomor 4 ya, kita perhatikan gambar berikut ini. Ini sama seperti yang nomor 3 tadi, yaitu adalah sebuah suatu pembuatan magnet dengan cara elektromagnetik. Akan tetapi, nah ini bedanya ada besi lain yang ditampilkan, enggak ditampilkan tapi didekatkan dengan magnet tersebut. Nah, kira-kira batang besi PG diinduksi dengan cara dekatkan dan pada elektromagnet KL. Kutub-kutub yang magnet buatan yang tepat ini adalah, nah kita lihat dulu ya. Ini anggap saja jawabannya kita masih random, kita nggak tahu. Untuk K tadi ini kan sudah kita ketahui sama, yaitu adalah kutub selatan. K ini adalah kutub selatan ya. K ini adalah kutub selatan. Dan untuk yang L ini adalah kutub yang utara. Nah, L ini kutub utara. Sedangkan karena magnet kalau kita induksikan itu yang ini kan kutub utara ya, berarti kalau yang ini itu kutub selatan. Nah, ini berarti kebalikan dengan ujung magnet yang diinduksikan. Nah, seperti itu. Jadi misalkan ini kutub utara, yang L ini kutub utara, berarti yang ini selatan. Nah, begitu juga jika L ini anggap saja dibalik, itu L itu kutub selatan, maka yang P ini berarti kutub utara. Nah, berarti yang ini K ini kutub selatan, L kutub utara, dan P kutub selatan, dan G itu kutub utara. Kira-kira seperti itu ya. Nah, terima kasih. Oke, nanti apabila
ada sesuatu yang belum paham mengenai kemagnetan dan juga penerapannya dalam teknologi, maka bisa kalian proses sendiri, atau kalau masih kurang jelas nanti bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita lanjut part 2 untuk gaya Lorentz ya.